Ilham. Selamat siang. Selamat siang. Baik, ya. Bung Ilham adalah Ketua Bapilu dari Partai Buruh yang kita kenal juga sebagai aktivis 98. Baik, Bung Ilham ini biasa kita panggil Bung Boing. Bung Boing, Anda sebagai salah satu pelaku sejarah 98 gitu kan. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Bisa Anda ceritakan kembali flashback ke belakang. Silakan Bung Ilham. Oke, terima kasih Bu Marzan Hidayat. Selamat sore semua kawan-kawan. Di agenda diskusi hari ini kita memperingati sekaligus peristiwa 98, satu momentum besar di Indonesia. Paling tidak, menurut saya setelah Indonesia merdeka, itu ada dua peristiwa besar yang terjadi di Indonesia yang merubah tatanan ekonomi dan tatanan politik di negeri ini. Pertama, peristiwa tahun 65, di mana ada satu proses perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Kita bisa melihat ada dua perubahan yang fundamental pada peristiwa 65. Pertama, ada perubahan di dalam bidang politik, di mana setelah peristiwa 65, itu partai-partai politik yang dulunya tumbuh begitu banyak, akhirnya diefisiensikan atau difusikan menjadi hanya 3 partai, 2 partai dan 1 golongan. Nah, kedua, di situasi politik setelah perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, itu juga mulai terjadi pemberangusan organisasi-organisasi yang ada pada waktu itu dan mengkanalisasi organisasi hanya kepada organisasi-organisasi yang hanya disahkan oleh pemerintah. Kalau di kita, seperti yang kita kenal, hanya ada SPSI yang dilegalkan dan yang disahkan oleh negara, atau misalnya kalau untuk petani hanya HKTI yang diberikan lisensi, yang diperbolehkan beroperasi oleh negara. Selain itu, organisasi-organisasi yang rakyat yang lain itu dibubarkan. Nah, perubahan politik tersebut itu juga diikuti dengan bagaimana satu peristiwa besar yang begitu menghantui rakyat Indonesia, yaitu pemenjaraan dan pembunuhan secara massal. Dan rejim diktator Orde Baru berkuasa, demokrasi di Indonesia bisa dikatakan pada saat itu habis sudah. Nah, itu secara politik. Secara ekonomi, perubahan setelah dari Orde Lama ke Orde Baru, ada juga hal yang paling fundamental. Kalau di zaman Soekarno, kita mengenal politik anti-kapitalisme, anti-imperialisme, dan anti-kolonialisme. Setelah Orde Baru berkuasa, secara ekonomi, terjadi satu perubahan politik yang berkebalikan dengan apa kebijakan politiknya Soekarno. Kalau Soekarno anti-kapitalisme, kalau Orde Baru, setelah dia berkuasa, undang-undang pertama yang dia sahkan, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing, itu adalah Undang-Undang nomor 1 yang disahkan setelah Orde Baru berkuasa tahun 67. Perubahan ekonomi itu begitu drastis. Dari perubahan ekonomi yang sebelumnya bisa kita kategorikan Pancasila itu kan sebenarnya bisa dikatakan kiri sebenarnya, karena Pancasila itu salah satu poinnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu adalah bentuk nilai-nilai sosialisme yang dicoba diramu oleh Soekarno melalui Pancasila. Tapi setelah Orde Baru berkuasa, sistem kapitalisme murni dengan cara membuat undang-undang penanaman modal asing. Itu satu peristiwa besar. Nah, diktator Orde Baru berkuasa di tengah hingga 32 tahun, tentu dengan menggunakan pendekatan militer dalam menyikapi berbagai macam ketidakpuasan, baik yang tidak puasan secara ekonomi, tidak kepuasan secara politik, dan yang lain-lain disikapi secara paksa. Hingga pada satu titik
di mana Indonesia sebagai negara kapitalistik yang berketergantungan dengan kapitalisme global, di akhir 97 kita juga mengenal dengan bagaimana peristiwa terjadi krisis ekonomi global. Krisis ekonomi yang terjadi pada waktu itu bukan hanya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kesekiannya terjadi krisis. Sebelumnya di Filipina terjadi krisis, di beberapa negara Asia hingga sampai masuk krisis ke Indonesia. Nah, peristiwa kedua, peristiwa momentum besar yang saya maksud setelah 65 adalah peristiwa 98. 98 adalah satu peristiwa besar yang juga melahirkan beberapa perubahan yang sangat fundamental. Nah, kalau seandainya di Orde Baru ke Orde Lama, ke Orde Baru menghasilkan pemberangusan ruang-ruang demokrasi, perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi sedikit banyak membuka ruang demokrasi. Apa contohnya? Salah satu yang menjadi contoh adalah mulai diberlakukannya multipartai. Salah satu tuntutan reformasi pada waktu itu adalah multipartai. Multipartai itu bisa diberlakukan dengan dibolehkannya partai-partai baru di luar Golkar, PDI, dan P3. Selain itu, tuntutan pencabutan duifungsi ABRI itu juga direspon dengan menghapus fraksi ABRI di DPR, tapi di satu sisi ABRI dalam konteks duifungsinya, lembaga teritorial, Kodam, Kodim, Koramil, itu tetap masih ada hingga hari ini. Nah, selain itu, kebebasan berorganisasi juga mulai tumbuh. Serikat buruh boleh hidup, serikat petani boleh berdiri, berbagai macam organisasi mulai bisa berdiri, tapi pada kenyataannya dalam batasan-batasan tertentu hanya organisasi-organisasi itu bisa berdiri. Nah, di dalam situasi yang kita sebut dengan reformasi memang bisa dimaklumi karena memang sifatnya reformasi bukan mengganti secara fundamental, tapi cuma hanya istilahnya tambal sulam atau hanya memperbaiki hanya beberapa poin. Di luar itu, selain dari situasi politik ada sedikit perubahan, secara ekonomi terjadi juga memang perubahan, tapi perubahan bukan ke arah yang lebih baik. Tapi perubahan ekonomi dari Orde Lama, dari Orde Baru ke reformasi, itu justru malah menjadi pintu masuk kebijakan neoliberalisme di Indonesia. Tadi Bung Ruli sempat sedikit menyampaikan, kalau kawan-kawan bisa mengingat, sebelum Soeharto itu tumbang atau lengser pada waktu itu, dia sempat membuat perjanjian hutang dengan IMF dengan beberapa syarat. Nah, inilah syarat yang menjadi pintu masuk kebijakan ekonomi neoliberalisme di Indonesia. Apa syarat yang diajukan oleh IMF pada waktu itu? 1, privatisasi BUMN, 2, pencabutan subsidi, 3, liberalisasi pasar, 4, deregulasi. Keempat kebijakan ekonomi yang menjadi permintaan dari IMF pada waktu perjanjian surat hutang piutang itu yang ditandatangani oleh Orde Baru Soeharto. Hingga hari ini kebijakan ekonomi tersebut masih menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai macam kebijakan hukum dan undang-undang. Sehingga secara ekonomi kita pada reformasi adalah menjadi satu kebijakan di mana kapitalisme mencengkram lebih dalam penghisapan dan eksploitasi dan eksplorasi di Indonesia. Jadi perubahannya bukan menjadi lebih baik secara ekonomi, justru malah menjadi lebih buruk karena ini adalah pintu masuk bagi neoliberalisme di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang kita lihat pada hari ini. Kita bisa melihat bagaimana BUMN kita mulai dijual, kita merasakan bagaimana hari demi hari subsidi berbagai macam kebutuhan pokok dicabut, kita bisa melihat bagaimana liberalisasi pasar, masuknya barang-barang dari luar yang non-pajak, menghabisi UMKM kita, menghabisi produk-produk lokal. Kita bisa melihat deregulasi, bagaimana aturan hukum terus diperbaiki, dirubah, tapi bukan menjadi lebih baik,
tapi justru malah semakin lebih untuk memuluskan kepentingan investasi dan kepentingan modal. Seperti apa yang terakhir kita rasakan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, reformasi bagaimana situasi adalah sebuah akumulasi dari ketidakpuasan rakyat, ketidakpuasan itu muncul dalam bentuk perlawanan-perlawanan, dan hari ini ketidakpuasan itu kembali muncul. Nah, problem yang lain di Indonesia kenapa reformasi tidak sepenuhnya berhasil, karena memang kekuatan-kekuatan lama atau sisa-sisa Orde Baru, atau dulu disebut dengan reformis gadungan, mereka mentransformasikan diri mereka. Mereka yang dulu bagian dari Orde Baru berlagak seperti seorang reformis, makanya istilahnya reformis gadungan. Mereka tampil dalam berbagai macam bentuk pada hari ini. Mereka tampil dalam berbagai macam bentuk partai politik pada hari ini, tapi watak dan karakter mereka sama sekali tidak berubah. Watak KKN yang menjadi tuntutan, salah satu tuntutan reformasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, hari ini tetap masih melekat di dalam birokrat-birokrat dan di dalam partai-partai yang ada pada hari ini yang sudah bertransformasi dari dulu satu kekuatan Orde Baru, yang baik itu dari Golkar, dari birokrasinya, maupun dari ABRI-nya. Karena di zaman itu, pilar kekuatan Orde Baru itu dikenal dengan ABG. ABRI, birokrasi, Golkar. Nah, hari ini mereka bertransformasi menjadi berbagai macam bentuk partai politik dengan karakter yang tidak jauh berubah dengan apa yang sudah pernah lakukan di zaman Orde Baru.